Dai-daipu diam-diam memasukkan permen ke dalam segelas anggur dan memberikannya kepada gadis cantik sekolah yang lugu. Aku tahu kamu tidak menyukai hadiah itu. Kali ini aku memberimu hal terindah di dunia, aku mencintaimu. Katakan lagi, jangan pernah tinggalkan dia. Tapi tak lama kemudian, kecantikan sekolah itu jatuh ke dalam genangan darah. Ketika Nepkaye terbangun, dia mulai takut tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya bisa panik, segera menemukan ayahnya, mencari pada gadis yang tergeletak di bagasi mobil. Ayahnya menjadi marah lalu meninju dan menendangnya beberapa kali. Kenapa kamu membunuh seseorang? Kenapa kamu membunuh seseorang? Tapi itu saja, adalah darah dagingnya sendiri, jadi ayah hanya bisa membersihkan jenazah dan menguburkannya di tempat yang sepi. Kemudian dia pergi ke rumah gadis itu dan menghapus semua jejak Nepkaye, mengira semuanya dirahasiakan. Namun dia tidak menyangka putranya yang bodoh itu akan diam-diam menghadiri pemakaman gadis itu. Secara kebetulan, pengacara yang menangani kasus ini melihat pemandangan ini. Chikaye sangat terkejut, sebab menurut penyidikan berkas perkara, Nepkaye sedang berada di luar negeri saat ini. Andai Kaye ada di luar negeri, dia tidak akan bisa menghadiri pemakaman. Ini membuktikan bahwa semua catatan alibinya palsu. Saat ini, Chikaye juga memperhatikan bahwa Nepkaye memiliki gelang informasi rumah sakit di tangannya. Ini adalah rumah sakit swasta yang merawat penyakit mental. Malam itu dua orang menyamar sebagai dokter dan menyelinap ke rumah sakit. Seorang Kim sengaja menciptakan asap agar semua orang mengira ada kebakaran. Usai alarm kebakaran, masa pun kabur. Chikaye langsung menuju ruang penyimpanan untuk mengetahui nomor kamar Nepkaye. Kemudian saya pergi ke kamar rumah sakit sendirian untuk menemukannya. Yang mengejutkan adalah Nepkaye tidak menyembunyikan kejahatannya, namun mengakui semua yang mereka lalui malam itu. Tam Nguyen bilang dia mencintaiku untuk pertama kalinya. Lalu bagaimana? Lalu apa yang terjadi? Ada darah di mana-mana. Itu sangat gila sehingga dia bahkan tidak dapat mengingat apa yang terjadi selanjutnya. Saat ini, Hakim tiba-tiba berlari untuk mendesaknya. Karena polisi sudah tiba, keduanya hanya bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Namun tak lama kemudian mereka kembali ke rumah sakit dengan surat perintah penggeledahan. Tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu. Dokter menekankan bahwa tidak ada pasien yang mereka cari di sini. Karena alarm kebakaran menyala, semua sirkuit listrik dimatikan. Dan tidak mungkin mendapatkan rekaman kamera pengintai dari pelarian Nepkaye. Keduanya meyakini pihak rumah sakit berkolusi dengan Nepkaye. Namun mereka tidak menyangka bahwa semuanya akan melampaui apa yang mereka pikirkan. Identitas Kaye telah terungkap. Dia adalah anak tiri dari ketua jaksa penuntut yang disebutkan Akin adalah atasan Chikaye. Chikaye mengetahui beratnya permasalahan, dan mereka harus menemukan bukti kejahatan sesegera mungkin. Beberapa hari yang lalu Chikaye mengikuti kegiatan orang tua anak di sekolah. Tapi ketika Anda memenangkan kejuaraan, dia menemukan putrinya yang menunggu di sana telah menghilang. Hanya jam telepon yang tersisa di rumput. Sinyal darurat putrinya masih menyala. Chikaye merasa ada yang tidak beres. Sekolah bangsawan besar ini bahkan tidak mengambil foto orang yang menangkap polisi sehingga mereka hanya mengikuti prosedur. Apa yang akan terjadi pada putriku jika kamu pergi? Kantor polisi memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Pada saat itu, Chikaye menerima telepon dari penculiknya. Dia melihat bahwa itu adalah ponsel dan foto putrinya diikat. Dia buru-buru mengejarnya, berharap untuk menangkap orang mereka. Tapi tiba-tiba dia menerima telepon dari penculiknya. Penculik, jangan kejar, putrimu ada di tanganku. Ternyata para penculik tidak mengincar uang, tapi dia ingin Chikaye membantunya melawan tuntutan hukum. Namun setelah diteliti, ia menemukan bahwa kasus ini tidak mudah. Seorang mahasiswi yang tinggal sendirian diperkosa dan dibunuh secara brutal, tubuhnya dikuburkan di hutan belantara. Ada luka tusukan yang parah di sekujur tubuh. Tersangka ditangkap pada malam kejadian, dan dijatuhi hukuman mati pada malam pertama penangkapannya. Kesepakatan Chikaye adalah membatalkan persidangan kedua dan menyelamatkan Dan-on. Menurut pengakuan Dan-on, malam itu dia pergi ke rumah gadis itu untuk mengambil hewan peliharaannya seperti biasa. Namun ternyata pintunya tidak terkunci. Saat dia memasuki rumah, di lantai dan seluruh tubuh gadis itu berlumuran darah.
Samar-samar menyadari ada orang ketiga di ruangan itu, dia langsung lari karena terlalu takut. Chikaye tahu kalau kasus ini sangat sulit. Dia menemui temannya Akim yang bekerja di kantor polisi dan memintanya membantu menemukan bukti untuk membuktikan dia tidak bersalah. Tapi demi keselamatan putriku, dia tidak menceritakan tentang penculikan itu. Keduanya pergi kemana-mana untuk menanyakan kabar. Semua kolega memuji dan Fan. Tapi dia banyak mengkritik gadis itu. Menurutku gadis ini memakai riasan tebal. Tidak terlihat seperti orang yang sederhana. Dokter forensik juga menemukan zat halusinogen di tubuh almarhum. Ini cukup membuktikan bahwa reputasi gadis itu bukannya tidak berdasar. Poin kuncinya saat ini adalah senjata pembunuh belum ditemukan. Sore harinya, Chikaye dan Akim menyelinap ke TKP. Mereka dengan cepat menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebotol anggur asing seharga Rp40.000 dan satu lemari penuh barang-barang mahal. Ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan gadis itu. Menurut kesimpulan, dia hanyalah seorang gadis yang haus uang. Dia tidak bisa mengejarnya, jadi dia membunuh lawannya. Namun persoalan ini tidak bisa diselesaikan secepat itu. Keesokan harinya dia menghadiri pemakaman gadis itu. Dia melihat sosok mencurigakan di kejauhan. Mereka berdua mengejar. Ternyata laki-laki itu juga yang mengejar gadis itu. Keduanya bekerja paruh waktu di museum seni. Tapi dia tidak berangkat kerja selama beberapa hari. Dia bahkan pergi ke rumah untuk menunggu sepanjang malam tetapi hanya melihat mobil gadis itu padam. Di dalam mobil ada seorang pria yang mengenakan syal sutra. Saya pikir pengemudinya adalah bajingan itu. Mungkin saat itu jenazah tamu yang ada di dalam mobil. Chikaye mengkonfirmasi dengan pemilik toko hewan dan mengetahui bahwa Dan-on tidak memiliki kebiasaan memakai syal sutra, sehingga dia hanya bisa menjadi orang ketiga yang diberitahukan Dan-on. Barang-barang mewah di dalam rumah juga menunjukkan bahwa gadis tersebut juga memiliki kekasih lain. Chikaye harus pergi ke rumah ibu gadis itu. Nona Luong sangat luar biasa. Peminatnya pasti banyak. Tidak punya. Luong sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk mencari pacar. Chikaye melihat-lihat album foto dan menemukan petunjuk baru. Dia mengambil foto plat nomornya dan mengirimkannya ke Akim. Tolong bantu saya menemukan pemilik mobil sport tersebut. Setelah pulang ke rumah, Chikaye mencatat semua teman gadis itu. Dan meminta Akim untuk mencari tahu keberadaan pria yang mengemudikan mobil tersebut. Secara kebetulan, dia melihat foto profil temannya yang sangat mirip dengan latar belakang foto gadis itu. Tapi awan di langit di kedua foto ini identik. Diambil pada titik balik matahari yang sama akhirnya menemukan orang yang disebut Xiao. Tapi semua pengeluarannya catatan selama 3 tahun terakhir ada di luar negeri. Chikaye juga mulai bertanya-tanya apakah dia mencari orang yang salah. Sekarang semua petunjuk terputus. Seorang Kim datang ke rumah Chikaye lagi, dia sembarangan menyebut putrinya. Tanyakan kepada gadis itu apakah dia akan memenangkan tempat pertama dalam lomba lari estafet. Chikaye tidak tahan lagi. Dia hendak mengatakan yang sebenarnya pada Akim ketika penculiknya tiba-tiba menelepon. Halo, putrinya langsung batuk-batuk setelah makan kue dan mengalami ruam di sekujur tubuhnya. Apakah ada kodnya atau tidak? Ya, bayi saya alergi, lalu apa yang harus saya lakukan? Anak tersebut perlu segera diberikan obat. Jika tidak, nyawamu dalam bahaya. Berikan aku alamatnya dan aku akan mengantarkan obatnya ke sana. Untuk bekerja sama dengan penculik. Chikaye hanya bisa setuju untuk pergi ke lokasi yang ditentukan. Mereka menyuruhnya untuk memberikan obat kepada anjingnya sesuai dengan instruksi, tetapi ketika dia melihat putrinya, dia masih tidak bisa mengendalikan diri, berlari ke depan dan keduanya kembali ke masa sekarang. TKP untuk mencari petunjuk. Chikaye tiba-tiba menemukan patung mencurigakan di tanah. Seorang pria dengan setengah kepala. Proses pembunuhan malam itu terlintas di benak saya. Persis seperti yang dipikirkan Chikaye. Senjata pembunuhan terpenting dalam kasus ini memang tersembunyi di dalam patung tersebut. Kemenangan sudah di depan mata. Selama senjata pembunuhnya diserahkan kepada petugas polisi Dan-on, dia bisa dihukum. Tapi dia tidak menyangka detik berikutnya, pengacara Tran dan kami akan bertemu lagi. Sebagai kepala jaksa, Anda seharusnya mengetahui konsekuensi tindakan ini lebih baik dari saya. Sekarang di depannya ada seorang ayah. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ayah karena jaksa penuntut membakar satu-satunya bukti.
Kemudian mengunci kedua orang itu di dalam mobil, menyiram mereka dengan bensin dan berusaha membakarnya hidup-hidup. Sidang kedua dimulai keesokan harinya sesuai jadwal, namun hakim tidak hadir. Saat hakim hendak menyatakan kasusnya ditutup, Chikaye tiba-tiba membuka pintu. Ternyata keduanya berhasil lolos sebelum ledakan kemarin. Namun kini barang bukti tersebut telah dimusnahkan. Kasus ini tidak mengalami kemajuan. Dia meminta Dan-on untuk duduk di kursi saksi dan menjelaskan dirinya sendiri. Dia dengan tenang duduk di samping. Namun pengacara pihak lain tidak bisa duduk diam. Terus terang mengatakan bahwa dia membuang-buang waktu semua orang. Saat hakim hendak mengumumkan akhir kasusnya, dia disela. Ternyata hakim yang membawa saksi tersebut. Yang Mulia meminta pemanggilan saksi Nepkaye dan Laman untuk bersaksi. Dia saksi baruku, pengemudi. Tidak ada yang menyangka kalau orang di balik penculikan itu adalah seorang ibu. Itulah ibu dari gadis yang dikritik oleh mesin pencari online. Namun yang membingungkan adalah dia memaksa pengacara memberikan bukti untuk membantu orang yang membunuh putrinya. Chikaye tidak mengecewakan ekspektasinya. Dia berhasil menemukan Nepkaye, tersangka kedua dalam kasus tersebut. Hati nurani Nguyen ingin meninggalkannya. Jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya. Dia bahkan menggunakan narkoba. Setelah ditolak, dia kehilangan kendali emosinya dan berkali-kali menusuk badannya, sehingga membuat saksi merasa keberatan. Dia membunuh orang yang paling dia cintai. Keberatan, ini fitnah. Benar, Nepkaye, katakan padaku, apakah itu kamu? Keberatan, ini memaksa saksi untuk mengaku, tidak ada pengaruhnya ya. Berdasarkan serangkaian pertanyaan dari Chikaye, Nepkaye akhirnya mengaku telah membunuh kekasihnya. Namun pengacara lawan langsung meminta psikiater Naki untuk membuktikan bahwa dia sakit jiwa. Ini juga membatalkan semua yang baru saja disebutkan. Meski demikian, Chikaye tidak panik dan mempersilahkan saksi terakhir datang. Tapi saya belum punya waktu untuk mendapatkan persetujuannya. Saksi yang saya sebutkan saat ini ada di lokasi kejadian. Dia adalah ayah biologis Nepkaye. Jaksa dipaksa berbicara selama persidangan. Tapi dia sudah siap, lalu merasionalkan semua keraguan yang dilontarkan Trikaye. Dia memalsukan catatan konsumen luar negeri putranya, sekadar untuk menghindari orang mengetahui bahwa dia mempunyai anak di luar nikah. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan kasus Dan-on. Saat hakim hendak membubarkan saksi Trikaye, dia menyajikan bukti baru, dituduh salah melakukan pembunuhan. Bunuh orang dan bunuh mereka sebagai kepala jaksa. Anda harusnya mengetahui konsekuensi melakukan itu lebih baik dari saya. Namun hari itu ponsel dan jam tangan putrinya terjatuh. Dia segera menyalakan rekaman video dan membujuk jaksa untuk memberikan bukti yang meyakinkan langkah demi langkah. Hakim akhirnya membebaskan Dan-on berdasarkan bukti tersebut. Chikaye berhasil memenangkan kasus terkait putrinya. Dia juga membawa keadilan bagi almarhum dan ibunya. Awalnya saya pikir cerita ini cukup tragis. Tapi dia terbunuh oleh kebohongan dan rumor serta pelecehan ini. Kasus ini berakhir di sini. Para tersangka yang terlibat kemudian ditangkap. Hukuman telah dijatuhkan. Para penculik memenuhi kesepakatan mereka. Bebaskan putri Chikaye. Mama, aku sangat merindukanmu, tapi di sisi lain, ceritanya belum berakhir. Setelah mendapatkan kembali kebebasan, dia mulai mengungkapkan sifat aslinya dan menggunakan segala cara untuk menganiaya hewan kecil. Tak disangka, detik berikutnya dalang di baliknya. Ibuku muncul lagi. Dia menggunakan palu untuk memukulnya dengan keras. Berteriak kesakitan, "Aku tidak membunuh putrimu. Toan sudah mengambil keputusan itu, bukan?" Bukan, kejadian yang tidak terduga, ternyata yang membunuh Tam Nguyen sebenarnya adalah dia. Hari itu dia datang menjemput hewan peliharaan itu seperti biasa, setelah melihatnya tidur nyenyak. Dia mulai mempunyai pikiran jahat. Tanpa diduga, orang lain tiba-tiba terbangun. Resistensi yang kuat membuatnya semakin seru. Tam Nguyen berusaha keras menghubungi nomor telepon untuk menelepon ibunya. Meski tidak ada yang mengangkat telepon, suara Tam Nguyen tetap terekam. Untuk melindungi diri Anda sendiri, Tam Nguyen mengeluarkan pisaunya dan menebas lawannya. Namun di luar dugaan, ibu Tam Nguyen selalu mengetahui bahwa Dan-on telah membunuh putrinya. Alasan dia meminta Chikaye untuk menyelamatkannya adalah karena dia tidak ingin dia mati begitu saja. Jadi saya memutuskan untuk memasukkan Dan-on ke dalam penggiling daging.
Tanpa diduga, Hakim tiba-tiba muncul dan menarik Dan-on ke atas. Dan Tri Kaye pun bergegas keluar untuk berhenti. Ternyata setelah menjemput putrinya, Tri Kaye mengetahui bahwa Ibu Tam Nguyen adalah penculiknya. Karena tali yang ada di tas putrinya sama dengan tali yang ada di rumah Bu Luong. Tanpa diduga, Nyonya Luong hanya ingin membalas dendam, jadi dia bergegas ke Dan-on. Dia mencoba yang terbaik tetapi tidak dapat mencegah tragedi ini. Dia berjalan ke arah Dan-on dan menamparnya dengan keras. Saya akan membawamu kemanapun kamu harus pergi, apapun yang terjadi. Bolehkah saya membunuhnya? Bukankah barang buktinya sudah dibakar? Mengapa barang bukti yang dibakar itu palsu? Ternyata mereka berdua mengetahui ada seseorang yang mengikuti mereka. Keduanya menempa pisau lain. Pisau yang hancur itu hanyalah bukti palsu. Lalu saya pergi untuk menguji sidik jarinya. Tanpa diduga, itu bukan milik Nep Kim melainkan milik Dan-on. Tapi karena putrinya, dia mengambil barang bukti. Sekarang saya telah menyelamatkan putri saya. Chi Kaye sekali lagi mengirim penjahat ini ke penjara. Tapi karena itu, dia juga harus bertanggung jawab. Film berakhir di sini, tapi cinta ibu selalu ada. Semoga semua gadis bisa menjauhi orang-orang jahat ini dan berharap semua orang bisa memahami hati ibu mereka. Episode hari ini ada di sini. Silakan tekan ikuti untuk menunggu episode selanjutnya.